Gue seakan-akan di luar itu kayak ada di atas gitu. Gue ngeliatin gue sendiri keluar. Ngeliat lu sendiri. Ada yang apa namanya, ada yang ketawa terus ngomongin, hihihi, bakalan gue ambil anak lu, begitu. Gue telepon si sister, gue ceritain juga tuh kan apa yang terjadi. Dia kaget Ki, lu kenapa nginep di situ? Oh, dia lebih tahu. Dia tahu. Lebih tahu tempat di situ tuh. Tahu. Malah gue yang diomelin. Lu mau ke Malang kenapa nggak ngabarin gue dulu? Kenapa pas lu udah di Malang baru ngabarin? Loh, kenapa dengan tempat ini? Lu tahu, dibilang itu. Itu dulu tempat pembuangan tumbal. Di sini adalah tempat untuk mengungkap sisi lain dunia ini. Banyak hal di luar nalar yang sering dialami diri kita. Maka dari itu, selamat datang di ruang kiri. Assalamualaikum, balik lagi bersama gua, Ricky Ron. Di video kali ini gua akan mendatangkan narasumber yang mempunyai pengalaman horor waktu mereka liburan di Malang nih guys. Jadi narasumber ini liburan di Malang itu berdua dengan istrinya. Kebetulan istrinya itu sedang mengandung. Di tempat mereka menginap, mereka merasakan banyak serangan-serangan makhluk halus, sampai-sampai makhluk halus tersebut itu menginginkan janinnya nih guys. Bagaimana cerita lengkapnya? Nonton sampai habis. Di sebelah gue udah ada narasumber kita nih, Bro Cevi. Kebetulan Bro Cevi ini adalah vokalis band gue juga nih. Kemarin gitaris ya? Iya, kemarin gitaris. Iya. Sehat Ki? Alhamdulillah Cep. Dengar lu ada pengalaman horor nih waktu liburan di Batu Malang nih Cep. Tahun berapa itu waktu lu ngalamin? Tahun berapa ya? 2018 kayaknya deh. Udah lama juga ya. Gimana awal mulai ceritanya Cep? Bini gue sih yang tahu. Berarti gue undang bini lu nih kemarin nih. Apa cerita? Ya jadi ini dari awal berarti ya, gue ceritain dari awal. Boleh. Tanggal berapa ya? Gue lupa tanggalnya itu. Tapi yang jelas sih bulan September. Itu beberapa hari setelah gue resepsi. Lu resepsi nggak datang ya? Nggak diundang ya? Nggak diundang gue. Nggak penting. Jadi beberapa hari setelah resepsi, 2 atau 3 hari waktu itu gue ada main. Ada ngamen juga gitu kan di daerah Panglima Polim Blok M. Nah setelah itu memang bertepatan pas gue jadwal berangkat ke Malang. Liburan aja sih, liburan. Oh, hitung liburan ya? Honeymoon lah ya, biar kayak orang-orang ya. Lu berdua walk-in berarti jalan? Hah? Berangkat berdua walk-in? Bertiga Sama? sama anak gue. Yang pertama tuh ya? Di dalam perut tapi. Oh itu waktu udah hamil senera? Udah 4 bulan. Jadi gue resepsi dia udah hamil. Tapi gue merit dari bulan Juli. Iya, tahu lah. Ya. Tapi main mau udah lama kan? Main bareng-bareng udah beberapa tahun yang lalu Ki. Terus gimana? Jadi begitu gue selesai main, memang gelagatnya udah nggak enak nih, hawanya udah nggak enak gitu kan. Udah mepet gue ngejar-ngejar jadwal kereta waktu itu jam 16.20 kalau nggak salah. Mana kereta lu dari Jakarta? Pokoknya jam 4:30 lah. Jam 4 gue masih di lokasi buat ngejar kereta. Jarak dari Pangpol ke Gambir, gue ngeliat di maps waktu itu 30 sampai 40 menit lah. Karena memang jam-jam pulang kerja kan. Akhirnya gue pikir udah, kalau misalnya memang nggak gue kejar, pasti gue nggak bakal berangkat. Akhirnya gue kejar tuh. Iya. Gue cari cara, awalnya gue pakai taksi, ternyata nggak kekejar. Gue ke taksi online jadinya kan. Tapi memang nggak tahu kenapa, kayaknya memang udah jalannya. Jam 16:10 gue nyampe di situ, di Gambir. Di Gambir. 10 menit bayangin aja gue dari Blok M ke Gambir 10 menit.
Cepet juga ya. nggak ada yang tahu kan. Nah udah tuh gue akhirnya kereta datang naik, ya udah gue awalnya slow aja kan. Di perjalanan kereta gue emang beberapa kali gue nggak tahu tuh, maksudnya si kereta itu kalau nggak salah lewat jalur utara kalau nggak salah ya. Beberapa kali gue ngeliat di jendela kereta itu pas tengah malam kayak ada yang ngikutin Ki. Itu posisi bini lagi isi Lagi ya? bunting ya, lagi hamil. Lagi wanginya tuh biasanya. Terus? Enggak, dia belum mandi soalnya. Ya. Terus? Ya memang kalau kata orang kan lagi wangi-wanginya ya. Akhirnya cuma gue pikir itu halusinasi gue doang gitu kan. Ya udah. Pagi sampai ke Surabaya karena kan transit dulu di Gubeng. Pasar Turi. Pas di Surabaya perjalanan ke Malang itu sekitar berapa jam ya? 2 atau 3 jam lah. Transit di situ ya? Transit di situ kan. Tapi tetap dengan kereta yang sama. Akhirnya gue berangkat lagi ke Malang. Pas perjalanan dari Surabaya ke Malang itu nggak tahu ya, maksudnya kan ada palang pintu ya, palang pintu si rel itu kan. Di situ tuh ada ada kayak nenek-nenek. Kan memang si kereta pas mau jalan tuh pelan ya, pelan. Gue ngeliat ada nenek-nenek di palang pintu itu, dia ngeliatin gue tapi tajam banget, pandangannya tajam. Tajam, cuma gue pikir enggak lah, nggak apa-apa. Ya udah tuh, karena memang gue pikir positif, gue mau liburan, jangan ganggu mood gue gitu kan. Gue mau happy dulu lah di sini gitu. Akhirnya gue nyampe Malang, stasiun Malang. Dari Malang ke Batu itu kurang lebih 1 sampai 2 jam kalau nggak salah. Ya kan? Via apa tuh? Via darat. Maksudnya pakai taksi gitu. Ya udah akhirnya gue pakai taksi online. Nyampe nih. Perjalanan ke Batu nggak ada apa-apa. Pas nyampe di Batu kan memang udah di booking hotel kan. Ada salah satu hotel di Batu itu ya, yang awalnya juga gue nggak tahu kalau hotel itu ternyata bekas something gitu kan. Something gimana? Nanti itu di akhir cerita. Oh iya. Terus? Pokoknya ya udah, gue nggak mikir kemana-mana, terus juga gue nggak berpikiran negatif bahwa akan ada apa nggak. Akhirnya gue nyampe ke situ. Hari itu bertepatan ada apa sih namanya, perkumpulan kayak dokter gigi Indonesia gitu kan. Di situ juga. Nah, kamar yang gue booking ternyata udah ke keep duluan. Karena gue telat check in-nya kan. Akhirnya gue dialihkan dulu ke jadi konsep hotel mereka itu kayak villa beberapa gitu kan, beberapa kamar di bawah. Nah, kamar yang gue booking itu ternyata udah ditempatin duluan. Harusnya kan gue komplain, cuma gue nggak mau repot kan. Akhirnya ada kamar kosong dipindahkan dulu. Hotel gue itu ke atas gitu kan, nggak kayak villa. Akhirnya ya udah untuk sementara, untuk 1 malam di situ, kata resepsionisnya kan. Akhirnya ya udah tuh, gue naruh barang terus prepare. jam berapa ya, jam 1 itu kan gue nyampe hotelnya. Selesai sholat asar baru gue jalan tuh ke alun-alun Batu. Nggak jauh lah dari hotel itu kan. Berdua bini tuh ya? Bertiga. Oh, sama ini ya? Iya dong. Nah, terus? Gue nyampe alun-alun Batu. Udah tuh maksudnya nggak ada perasaan aneh, heran gitu, enggak. Akhirnya gue inget tuh di situ ternyata gue kan memang ada teman, lu juga tau lah, teman kita tuh ya. Iya. Big Mom gitu kan. Iya. Sister. Iya. Akhirnya gue kontak dia. Lu di mana? Oh, gue lagi ada ngamen di satu kafe gitu kan. Akhirnya, oh yaudah nanti ketemuan ya malam. Oke, siap. Yaudah akhirnya gue jalan, terus gue muter-muter di alun-alun Batu itu kan. Gue menikmati alamnya, memang dingin banget, sejuk banget di Batu Malang gitu kan. Gue menikmati semuanya. Begitu balik, gue jam 7 malam kalau nggak salah. Balik ke hotel? Balik ke hotel. Gue balik ke hotel, ya udah akhirnya gue prepare, gue cari makanan kan. Jam 9 kalau nggak salah, jam 9 memang suasananya udah mulai creepy ya. Udah mulai karena memang cuaca di situ sejuk dan ditambah hujan jadi dingin mungkin kan. Iya. Yaudah tuh jam 10-an lah kalau nggak salah, gue ngobrol di kamar sama Bukin, terus nggak ada perasaan apa-apa sebelumnya. Tapi di hotel itu banyak yang check-in selain lu kan ya? Ya itu pas di kamar yang gue tempatin. Iya.
Ada beberapa doang Ki. Yang pengalian dari ada. hotel itu kan. Paling 2 atau 3 kamar doang sih yang berisi. Padahal itu hotel tinggi gitu, maksudnya luas lah, ada beberapa puluh kamar gitu. Nah begitu jam 10, gue ingat banget jam 10 malam gue tidur tuh, tidur. Akhirnya yaudah tidur. Awalnya gue nggak mikir apa-apa Ki. Nah sekitar jam, gue inget waktu pas masuknya doang sih, sekitar jam 3:30 pagi itu gue masuk dari apa namanya, dari luar kamar, tapi gue inget suara gue gede gitu. Nah sebelum gue keluar, yang gue inget sebelum gue keluar memang gue buka kunci, tapi dengan setengah sadar. Gue nggak melek, terus juga gue nggak merem, tapi gue ngerasain kalau badan gue jalan sendiri gitu, gue buka pintu. Begitu gue buka pintu, jadi kan si posisi hotelnya itu lorong, anggaplah ini pintu hotelnya kan. Nah pas gue keluar, gue seakan-akan di luar itu kayak ada di atas Ki. Gue ngeliatin gue sendiri keluar. Ngeliat lu sendiri. Di bayangan gue ya, gue nggak tahu itu mimpi atau memang ya pokoknya kejadiannya sekilas gitu aja. Gue ngeliat dari atas, gue mau kemana tuh, gue cuma bilang gitu. Akhirnya gue pas buka pintu terus gue keluar, itu masih ngerasain tuh. Nah setelah dari keluar pintu itu blank, Udah lu nggak ingat apa-apa. gue nggak inget apa-apa. Terus ya itu jam 3:30 gue keluar pun gue nggak tahu tuh jam berapa. 3:30 gue ngetok pintu kamar gue sendiri. Tapi lu masih kondisi ngelihat yang dari atas itu? Udah enggak ngerasain kayak gitu. Itu cuma sekilas tuh, pas gue lihat gue keluar dari kamar itu cuma sekilas. Ya itu bebarengan pas gue keluar kamar, gue blank. Ya udah, gue juga nggak bisa ngelihat gue doang, nggak bisa ngelihat gue juga, cuma yang nggak sadar aja gitu kan. Udah tuh jam 3:30 kalau nggak salah, apa jam 4 kurang gitu, sebelum azan subuh. Gue ngetok pintu. Ini saksinya menurut bokin gue ya. Jam 3:30 subuh itu katanya gue ngetok pintu dari luar. Bokin gue sendiri juga kaget. Tapi suara gue gede, kurang lebih kayak misi rumboy kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan bukan suara gue gitu. Bokin gue kaget, dia loncat dari kasur. Hah? Dia nyari gue nih, awalnya nyari gue, kok si Cepi nggak ada gitu. Akhirnya dia buka pintu. Ini bokin gue ya yang cerita. Akhirnya dia buka pintu. Begitu pas gue mau masuk, gue ditanya sama bokin gue, kamu dari mana? Terus katanya gue tuh kayak berubahnya dari cara perlakuan gue. Apaan sih? Awas, gue ngantuk, gue tidur lagi. Jadi kan posisi pas buka pintu itu gue dari luar, dia buka pintu, pas masuk ke dalam, bokin gue nutup pintu kan begini, kelihatan dari ekor mata itu di belakang pintu itu ada kayak bayangan putih. Merinding tuh kan. Ada kayak bayangan putih, dia ketawa-tawa. Itu Bokin yang ngeliat tuh. Bokin yang lihat. Terus akhirnya ya udah, Bokin juga nggak mau ini kan, maksudnya karena memang kondisinya baru bangun tidur juga, mungkin dia pikir itu halusinasi aja kali kan. Akhirnya ya udah tutup pintu. Dia tidur lagi bareng gua kan. Posisi gua di belakang dia. Bokin gua munggungin gua nih. Tapi katanya gue meluk nih Ki, meluk dari belakang, meluknya pas banget ke perut. Bokin gue ngerasa pelukan gue itu nggak wajar, kayak bener-bener diteken, kayak seakan-akan ini si Cepi ngapain nih, ini kan yang di perut gue anak lu, gitu. Tapi lu sadar tuh apa maksudnya? Gak sadar. Pokoknya pas pas keluar itu sampai pagi gue nggak sadar. Jadi ini menurut cerita si Bokin gue kan. Dia bilang katanya, gua meluk dia dari belakang, meluk perutnya tapi ditekan gitu, kayak seakan-akan ya gua tahu itu ada anak gua di dalam perut lu gitu. Nah bebarengan gua meluk dia, neken perutnya, itu yang dari belakang. Jadi kan posisinya si Bokin gua kan begini, jadi pintu tuh di belakang kan. Ada yang ketawa, terus ngomong gini,
hihihi, bakalan gue ambil anak lu, begitu. Itu Bokin gue denger jelas. Denger jelas tuh. Jelas banget. Cewek, udah cewek. Cewek. Akhirnya mungkin Bokin gue juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuma bisa berdoa, terus jikiran, wiridan, sampai akhirnya azan subuh. Tapi nggak ngebangunin lu tuh mungkin. Dia mau bangunin gimana, gue aja nggak sadar. Akhirnya pas azan subuh, suasana mulai cair tuh Ki. Iya. Udah tuh. Nah, pas paginya itu gue mau jalan ke, ada tuh arena bermain di situlah. Jatim Park kalau nggak salah ya. Jatim Park 3 apa berapa gitu. 2. Akhirnya gue main tuh sama Bokin. Dia cerita di situ, pagi-pagi tuh cerita. Dia ceritain apa yang terjadi semalam itu. Terus gue bilang, kenapa lu nggak bangunin gue? Ya gimana caranya ngebangunin lu? Sementara lu gue bangunin aja, lu nggak sadar. Terus yang lu lihat dari gue apa? Lu kasar, gitu. Akhirnya, oh yaudah nanti kita bahas. Gitu. Siangnya selesai dari Jatim Park itu gue ke resepsionis. Gue bilang gini, Mbak, jadi gue minta reservasi kamar lagi. Gue minta kembali ke kamar awal. Oh iya, yang seharusnya gue tempatin di awal. Akhirnya, oh ya udah Pak, nggak apa-apa. Karena memang acaranya juga udah selesai, terus udah pada check out juga kan. Gue dapet kamar itu. Gue agak sedikit tenang gitu kan. Nah, temen gue itu, si sister itu, ternyata malam tadi itu nggak bisa datang karena memang ada ngamen kan. Akhirnya ya udah, dia gue telepon setelah gue tahu ceritanya itu dari Bokin, gue telepon si sister, gue ceritain juga tuh kan apa yang terjadi. Dia kaget Ki, lu kenapa nginep di situ? Oh, dia lebih tahu. Dia tahu. Lebih tahu tempat di situ tuh. Tahu. Ya? Malah gue yang diomelin, lu mau ke Malang kenapa nggak ngabarin gue dulu? Kenapa pas lu udah di Malang baru ngabarin? Dia bilang gitu. Loh, kenapa dengan tempat ini? Lu tahu? Dibilang gitu. Itu dulu tempat pembuangan tumbal. Gua nggak tahu tumbal apa ya, maksudnya cuma kan dari situ aja udah jelas banget oh tumbal, berarti nggak bagus lah tuh tempat gitu kan. Akhirnya ya udah gimana nih, lu bisa ke sini nggak? Kalau untuk sekarang gua belum bisa Cep, paling nanti malam gitu kan. Oh ya udah, akhirnya kita tetap aktivitas tuh, maksudnya menikmati batunya tuh kan. Nah pas malam berikutnya gua ketemu sama sister. Sama cowoknya juga waktu itu. Ketemu di mana tuh? Ada di salah satu kafe. Dia ngisi di situ kan. Dia ngamen juga di situ. Nggak jauh lah dari hotel yang gua tempatin di situ kan. Akhirnya gue turun tuh. Pokoknya dari Batu itu turun ke arah Malang. Nggak jauh dari situ. Gue ketemu. Ya apa namanya? Tanya-tanya kabar. Terus juga ngejam lah di situ kan. Terus dia juga nyeritain semuanya. Di situ, jadi dulu itu pernah beberapa kali ditemukan mayat yang nggak dikenal. Yang diidentifikasinya itu bukan orang situ, tapi diduga itu tuh kayak tumbal gitu. Nah, tapi tempat pembuangannya di situ. Itu nggak dipublikasi tuh ya, berita kayak gitu ya? Wah, gua nggak tahu kalau soal itu, nggak tahu. Akhirnya ya udah, gue pikir, oh gitu ya. Gue sempet dibilang, lu kenapa nggak bilang gue dulu kalau misalnya memang mau kesini? Udah dicari tempat gitu sama dia. Iya, malah dia bakal nyiapin gitu ya. kosan dia, maksudnya dia punya room gitu kan, punya kamar. Ya karena gue pikir gue nggak mau ngerepotin dan gue pikir juga ini kan holiday gue sama Bokin gitu kan. Jadi ya udahlah kalau memang ketemu di tempat aja. Ya udah, gini aja Cep, dibilang. Takut lu kemalaman, lu balik dulu aja ke hotel. Nanti gue kelar jam 12 malam nyusul ke hotel. Hotel lu deket sama gue. Gitu. Ya udah. Jam 11 gue balik, gue masih was-was tuh Ki, masih was-was malam kedua itu kan, masih was-was sama Bokin juga. Gue bilang gini, kamu kalau mau tidur aja, gue nungguin dia. Gitu kan. Akhirnya Bokin juga masih tetap mau nungguin sister itu kan. Iya, karena udah ada kejadian yang gak enak kan sebelumnya. Iya. Dia scare sendiri. Akhirnya jam 12 dia ngabarin, Cep gue OTW, dia bilang. Oh, gue agak sedikit lega tuh. Ada sama suaminya juga. Udah. Dia datang bawa 2 Vespa kan, bawa 2 Vespa. Terus dia bilang, gua aja yang tinggal di sini, gua nggak pernah mau tinggal di sini. Maksudnya nginep di sini gua nggak pernah mau. Baru ini gua nginjekin kaki ke sini. Oh gitu ya. Iya. Sebenarnya kan gua booking 3 hari Ki, 3 hari. Karena memang udah diceritain seperti itu. Terus juga gua nggak tahu tuh maksudnya background si hotel itu kayak gitu kan.
Jadi gue putuskan, udah besoknya gue cabut ke Malang. Iya. Akhirnya sister, yaudah lu pakai aja motor gue satu, gue balik sama laki gue, dibilang. Lu tahu dia nemenin gue sampai pagi. Di situ. Begadang deh. Iya, karena memang gue saking parnonya gitu kan, gue bilang tolonglah, gue bilang gue kalau buat gue pribadi sih nggak apa-apa, cuma kan bokin gue lagi isi kan anak gue. Ya udah, akhirnya jam berapa, jam 5 pagi dia balik, udah tuh, maksudnya nggak ada apa-apa. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nah, begitu paginya gue tetap masih menikmati daerah Batu tuh. Pagi gue ke Museum Transportasi daerah Batu juga sama. Udah tuh, cuma apa ya, yang heran itu begitu gue masuk ke museum itu kan banyak orang Ki. Banyak orang tuh kayak bener-bener dingin, kayak nggak ada kontak, terus juga nggak ada komunikasi mata. Misalnya gitu ya. Biasanya kan ya gue nggak tahu ya, maksudnya apa memang karena perasaan gue atau memang karena halusinasi gue kebawa dari yang kondisi yang sebelumnya itu kan. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, gue nggak mau tambah suasana, tambah ini lagi, tambah nggak bagus lagi gitu. Ya udah tuh, jam 12 siang gue selesai makan, akhirnya gue turun ke Malang. Terus gue bilang sama resepsionisnya, nggak apa-apa, ini sisa 1 malam lagi, kita check out aja sekarang. Gitu. Itu kan memang udah nggak bisa di-refund kan. Udah, akhirnya gue turun ke Malang pakai Vespa Sister itu kan. Gue turun ke Malang jam 2 apa jam setengah 3 subuh. Enggak, siang. Pokoknya pas setelah dari museum itu gue turun jam 2 apa jam 3 gitu, gue baru nyampe Malang tuh. Terus sempat nyari hotel, kepepet, akhirnya ada juga tuh di daerah Malang hotel kan. Hotelnya juga aman-aman aja Ki. Iya. Aman-aman aja, maksudnya nggak ada unsur-unsur ke hal-hal yang seperti itu, nggak ada. Ya udah, akhirnya sekarang gantian nih kota Malang yang gue nikmati gitu kan. Gue janjian sama ada salah satu band di sana juga. Terus gue menikmati kulineran, muter. Karena memang besoknya gue mau balik, ya kan? Gue kontak lagi nih sister. Gue di hotel ini ya, nanti kita ketemuan di sini. Oke Cep, dia bilang gitu. Ya udah. Jam berapa tuh? Jam 7, pokoknya jam 7 malam, gue ke salah satu kafe juga. Ada punya teman gue juga. Sampai jam 8-an, jam 8 gue nyamperin sister ke kafe yang dia lagi ngamen tuh. Di situ kan. Ya udah, akhirnya gue nyampe situ. Dia nanya, lu mau balik besok? Udah dapat hotel? Udah, gitu. Di mana? Di sini. Oh ya udah, aman Cep. Udah tuh. Akhirnya gue nganterin motor. Motor tetap gue bawa ke hotel. Karena dia bilang apa? Nanti gue ambil aja di hotel Cep. Nggak apa-apa. Dia yang ngambil nanti. Dia yang ngambil tuh. Ya udah. Akhirnya hari terakhir gue di situ mau balik. Jam 10 malam gue masuk kamar. Udah tuh. Aman-aman aja, masih aman-aman. Nggak was-was lu di hotel yang baru ini? Sedikit. Beda lah, nuansanya beda kali ya? Sedikit. Sebenarnya sih hotelnya aman, cuma karena memang kebawa dari Batu kali ya. Mindset gue jadi nggak bagus gitu. Akhirnya ya udah, nyampe hotel itu jam 10-an, jam setengah 11 kok makin dingin nih, gue bilang gitu kan. Perasaan gue makin dingin, makin gak enak. Nah, jam 11 sister ngabarin, Cep, gue OTW. Oh ya udah. Bokin gue juga masih bangun. Iya, nyamperin lu tuh. Nyamperin gue tuh. Terus ya kita ngobrol-ngobrol, terus juga makan dulu kan malam-malam. Akhirnya jam 12 Doi cabut. Cabut sama. Kok nggak ikut nginep di situ? Enggak lah. Kirain. Enggak lah. Jam 12 dia cabut. Udah tuh. Terus gue prepare, gue packing. Karena kan kalau nggak salah waktu itu besoknya kereta jam 9 pagi kalau nggak salah. Oh, lu kejar jam 9. Karena gue juga nggak mau tinggalan kan. Akhirnya gue packing dari malam itu. Gue beres-beres semuanya. Setelah gue pikir, udah beres semua nih. Ya udah. Bokin udah agak setengah sadar mau tidur kayaknya kan. Udah tuh. Gue main handphone sebentar. Nggak lama gue tiduran Ki. Tiba-tiba pas gue tarik selimut, ya kan? Pas gue tarik selimut tuh jatuh.
Jatuh gimana? Tarik lagi apa? Iya, jadi kan posisi gue kan tidur gitu kan, selonjoran. Si selimut itu jatuh ke bawah kaki gue. Habis lu tarik. Belum, oh iya habis gue tarik, jatuh. Ah, gue pikir, oh mungkin emang jatuh kali ya. Iya. Ya udah, gue nggak mikir apa-apa. Gue tarik lagi nih selimut, sampai ke sini. Tapi sekarang jatuhnya nggak ke bawah, ke belakang. Ditarik baju gue loncat dari situ Ki. Terus Bokin? Bokin tetap gue jagain, maksudnya gue loncat, posisi tidur. Merinding gue. Gue loncat, gue langsung duduk. Ada apa ini? Gue bilang gitu kan. Kenapa ya? Gue bilang gitu. Udah, gue nggak mau nambahin kok situasi itu makin serem ya. Maksudnya yang gue jaga ya Bokin sama anak gue di situ. Udahlah, gue bilang. Kalaupun memang ada yang mau datang ya silakan datang. Tapi gue nggak mau ikut campur. Gue bilang gue nggak mau nemenin gitu. Gue mau tidur gitu. Ya udah, akhirnya gue tiduran tuh gue tidur sambil duduk gini di ranjang tuh kan ini. Berapa menit ya? 30 menitan, setengah jam lah. Itu ada yang ngetok pintu. Jam berapa itu? Jam 2-an lah. Jam 2-an tuh, jam 2 malam tuh ada yang ngetok pintu. Ngetoknya cuma nggak kayak orang bertamu, tok nggak gitu, cuma tok. Gue mikirnya kan cuma, oh ini tikus kali ya. Iya. Karena memang gue pikir itu hotel mewah, maksudnya hotel bintang 4 lah gitu kan. Dan nggak mungkin ada gitu-gituan gitu kan. Tapi kan ya kelemahan kita nggak bisa ngelihat yang kayak gitu. Iya. Ya udah, akhirnya setelah ngetok itu gue mikir, wah itu tikus, gue bilang gitu. Gue masih mempositifkan buang pikiran jauh-jauh gua tuh biar nggak terlalu scare juga kan. Iya. Terus Akhirnya nggak lama ada suara kaki, napak kaki. Lu waktu pas kita balik dari Tiga Raksa yang pas di sini nih, Tanah Gocap itu. iya, ngedengar kan ada tapak Itu kaki, kita dikejar. tapi hilang kan? Gila. Nah itu sama persis kayak gitu. Pak, Di dalam kamar itu. bukan di lorong. Oh. Pak. Kayak orang pakai sendal hotel. Gua penasaran dong Ki, gua keluar, wah, nggak ada apa-apa. Wah ini gue bilang ini nggak bisa dibiarin, gue bilang gitu. Itu apaan sih? Scare lu ya? Enggak. Terus Ini gue nggak bisa dibiarin, gue bilang. Akhirnya ya udahlah, dengan kemampuan gue, maksudnya gue minta tolong sama Allah kan, tolong selamatin, terus tolong dijaga lah. Yang terpenting anak gue gitu kan. Gue nggak tidur sampai gue nggak tidur, tapi gue ketiduran pas sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh gue ketiduran, ya udah, makin kenceng Ki. Terus Ya udah, akhirnya gue ketiduran, abis sholat subuh, gue ketiduran. Terus kayak ada yang nyolek gitu, terus gue bangun sholat subuh, ya udah, akhirnya gue tidur 12 tuh. Bokin gue bangunin jam 7, jam 8 kan harus udah nyampe stasiun, karena memang nggak jauh sih. Oh dekat. Nggak jauh. Maksudnya pas gue bangun tuh jam 7, gue ceritain ke Bokin, ya udah Bokin juga nggak mau mikir kemana-mana kan, karena dia takut stres juga. Ya udahlah, karena memang mungkin di perjalanan kita ini, di liburan kita ini ada yang nemenin. Ya udah anggap aja itu dari leluhur kita lah gitu. Ya setelah itu ya udah gue ke stasiun, akhirnya naik kereta, ya udah gue cabut Jakarta. Sampai Jakarta alhamdulillah aman-aman aja gitu. Cuma yang gue tangkap ya maksudnya kenapa gitu kok pas kebetulan gue lagi jalan ada. Tapi emang gitu biasanya Cep. Hamil-hamil 2-3 bulan, 4 bulanan tuh ada aja pasti. Pasti. Iya. Pasti. Karena kan mitosnya wangi lah, terus ini gitu-gituan tuh demen lah ngikutinnya. Makanya kan kalau orang zaman dulu sering ngomong, oh bawa bangle lo kalau hamil begini, bangle, sunting kuku. Tapi alhamdulillahnya gitu sih, di tempat yang lumayan strong gitu ya, nginep di situ nggak. Iya, gue juga memang buta gitu kan, buta karena memang untuk
tiket, terus juga untuk penginapan, booking gue semua yang ini, yang apa namanya, yang reservasi gitu kan. Tapi anehnya itu di aplikasi hotel itu ratingnya 4,8. Tinggi ya. 4,8. Ya, tapi balik lagi kan karena memang istri gua lagi isi, mungkin itulah yang jadi apa namanya, yang jadi kendalanya di situ mungkin. Tapi ya setelah dari situ gue pelajarin lagi, oh ternyata inilah seninya gitu. Di manapun itu gua nginjekin kaki, ternyata memang nggak boleh sembarangan. Termasuk gue bawa anak dalam perut gitu. Nah, Apalagi bawa lagi bunting. iya. Kita kadang yang cowok nggak bunting nggak apa-apa juga, namanya di tempat ada aja ya. iya ada aja pasti. Ya, tapi alhamdulillahnya pas gue nyampe Jakarta semua aman, terus juga. Tapi memang sebelum berangkat aja gue ya itu godaannya dari waktu. Yang harusnya gue main jam 2, tapi ternyata di reschedule jadi jam 3 sore gitu kan. Sampai akhirnya gue ngerasa, wah kayaknya telat nih gitu. Gua ngomong ke manajer gue waktu itu kan, nih gue nggak bisa nih, kan gue udah bilang jauh-jauh hari gue mau cabut, gue bilang gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa Cep, katanya. Beberapa lagu aja. Ya udah, akhirnya ya itu gue ngerasa dari situ, maksudnya itu udah jadi hambatan sebenarnya. Mungkin kalau misalnya gue tahu ada yang ngasih isyarat seperti itu, lu nggak usah cabut ke Malang, nggak apa-apa, tiket Liau terus juga angus semuanya nggak apa-apa, yang penting keluarga lu aman selamat. Harusnya ke situ sih gue mikirnya. Cuma kan kita nggak ada yang tahu Ki. Walaupun dibilang ada satu simpelnya, misalnya gue mau balik, ya kan kita nggak tahu dia balik kemana. Tahu-tahu pas kita dapat kabar, oh dia meninggal, kayak gitu. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Iya, gue sih ya itu gue ngelihatnya ke situ. Kenapa gue diperhambat, bukan menghambat sih, maksudnya dipersulit untuk jalan ke stasiun itu. Kayak ada aja ya. Ada aja halangannya. Tapi ternyata pas di perjalanan kok gue cuma 10 menit doang gitu. Lu bayangin aja jam sibuk, ya kan, office hour waktu itu. Dari Blok M ke Gambir itu cuma 10 menit. Gue juga heran, wih gila, 10 menit doang. Nggak masuk akal juga sih. Nggak Dan masuk kondisi sih. juga jam sibuk. Iya, cuma ya gue thank you banget buat sister sana, sehat-sehat ya. Doi kalau nggak ada doi gue mungkin ya bingung lah, terketir gitu kan. Nyelesain. Tapi pas dia bilang katanya, ya lu masih mending Cep di sini. Waktu itu juga sempat ada yang di sini kesurupan, terus pas balik ke kotanya meninggal. Gitu. Ngeri banget ya. Ya mungkin kalau misalnya memang mau nyari referensi hotel ya jangan dilihat dari rate-nya sih, ya kan? Tapi lihat dari rekomendasinya aja. Terus biasanya kan kalau di Google itu atau di aplikasi kan ada tuh. Ada aja ya. View-nya kan, reviewnya ada gitu. Karena memang yang nggak ngejamin juga sih. Kayak gitu sih, Ki. Maksudnya 3 hari itu gue ngerasa 3 hari apa 2 hari? Iya 3 hari lah. 3 hari itu gue ngerasa kayak ya udah gue berlibur ke sana tuh kayak ada yang ngikutin gitu. Terus kayak ada yang apa ya mau ikut, tapi ya gue juga nggak bisa ngajak gitu, kayak gitu sih. Alhamdulillah lah pada sehat-sehat ya. Alhamdulillah anak gue tuh ketakilan. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Wah, ada pengalaman horor lainnya nggak nih Cep? Selain di situ. Ada sih, cuma Banyak ya. nantilah. Buat teman-teman semua Ruang Kirun yang pengen gue datengin lagi vokalis kondang ini nih, vokalis Hand in Cloud, komen sebanyak-banyaknya di video ini ya. Oke, thank you. Nanti gue juga bakalan ngundang dia ke YouTube gue. Nah tuh, lu tungguin aja pokoknya. Tapi nabung dulu gue buat ngajak dia doang. Oke, thank you Cepi. Siap. Udah mampir-mari. Sehat-sehat selalu. Amin. Seperti biasa, gue pengen lu semua bisa bantu gue untuk lebih bisa berkembang lagi, untuk bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten pengalaman horornya dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya guys. Untuk semua yang sudah subscribe dan selalu support channel ini dan udah nonton terus channel ini, terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu.